Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elpani Matal Uma dari kelompok 8 akan membahas mengenai konsep landasan pendidikan. Landasan pendidikan merupakan proses pengubahan sikap atau tingkah laku baik perorangan maupun kelompok dalam rangka mendewasakan manusia yang bisa diartikan sebagai memanusiakan manusia. Melalui proses pengajaran, pelatihan, cara, dan perbuatan mendidik. Dalam Kamus Besar Indonesia, landasan pendidikan diartikan sebagai alas atau tumpuan. Dalam istilah, landasan pendidikan diartikan sebagai pondasi. Makna dalam landasan pendidikan yaitu sebagai titik tolak ukur dalam rangka pendidikan. Berdasarkan sifat wujudnya, landasan pendidikan terbagi menjadi dua. Satu, landasan yang bersifat material, dan kedua, landasan yang bersifat konseptual. Berdasarkan jenisnya, landasan pendidikan terbagi menjadi 4. 1. Landasan religius pendidikan. 2. Landasan ilmiah pendidikan. 3. Landasan filsafati pendidikan. Dan 4. Landasan hukum atau yuridis pendidikan. Berdasarkan fungsinya, landasan pendidikan berfungsi sebagai titik tolak ukur dalam proses pengajar atau mendidik ataupun studi pendidikan maupun praktek pendidikan. Landasan pendidikan bermanfaat sebagai proses pemerluasan wawasan dan pemahaman, baik yang bersifat faktual maupun ideal. Landasan pendidikan juga bermanfaat dalam pengembangan proses berpikir kritis, juga mengurangi kesalahan dalam proses praktik pendidikan maupun studi pendidikan. Sekian pembahasan dari materi yang saya ambil, selebihnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Abu Syukur dari Prodi Sains Informasi Geografi kelas 1A, kelompok 8. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai landasan ideal pendidikan untuk memenuhi mata kuliah pengantar pendidikan. Latar belakang. Dasar tumpuan untuk melakukan analisis terkait kaidah-kaidah dan kenyataan dalam praktik pendidikan. Tentu landasan pendidikan sangat diperlukan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Hal tersebut bertujuan agar pendidikan yang berlangsung di negara kita memiliki dasar atau fondasi yang kuat dan jelas. Referensi landasan pendidikan. Yang pertama, mengutip dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar pendidikan dan pengajaran sekolah. Pada bab 3 pasal 4 tercantum bahwa landasan ideal pendidikan ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dasar landasan pendidikan ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan ideal memiliki arti bahwa ini merupakan standarisasi untuk mencapai keharmonisan dalam sebuah kebijakan pendidikan. Dengan hal itu bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem ideal dalam landasan pendidikan. Landasan dasar pendidikan. Yang pertama, religius, merupakan elemen atau dasar pendidikan yang paling pokok. Di sini ditanamkan nilai seperti iman, akidah, dan akhlak sebagai fondasi yang kuat atau kokoh dalam pendidikan. Yang kedua, ideologi, mengacu pada ideologi bangsa, yakni Pancasila, berdasarkan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, ekonomi, pendidikan mampu menjadi fase untuk mendapatkan kehidupan yang layak, terbebas dari kebodohan dan kemiskinan. Yang keempat, politis, mengacu pada situasi politik terkini, memiliki korelasi perihal kebijakan yang sedang berlangsung. Yang kelima, teknologi, dunia mengalami perkembangan pesat dalam bidang iptek, tentu memiliki peran krusial dalam pendidikan. Psikologis sekolah memiliki peran pendidikan yang diaplikasikan dalam bentuk pembelajaran akademik, bimbingan kejiwaan atau mental, dan pemberian motivasi.
Yang ketujuh, sosial budaya, yaitu hubungan individu dengan individu dalam masyarakat. Kaitannya adalah budaya pada masyarakat berperan dalam proses pendidikan, karena budaya identik dengan adat istiadat atau kebiasaan dalam masyarakat. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elpani Mantal Uma dari kelompok 8 akan membahas mengenai materi landasan religius pendidikan. Yuk kita bahas sama-sama. Sebelumnya, apa sih landasan religius pendidikan? Landasan religius pendidikan adalah seperangkat asumsi atau konten hidup manusia yang diterapkan di berbagai ajaran agama yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam praktik pendidikan ataupun studi pendidikan. Seperti dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyikan, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu dan beriman. Orang yang berilmu pasti dihormati oleh orang lain, karena orang yang berilmu dapat mengolah hidupnya dengan baik. Namun perlu kita sadari bahwa orang yang berilmu tanpa didasari dengan iman, orang itu akan tersesat. Dan sebaliknya, orang yang beriman tanpa didasari dengan ilmu, maka itu tidak berarti apa-apa. Seperti pepatah mengatakan, Al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin, yang berarti ilmu tanpa amal bagai pohon tanpa buah. Maka dari itu, landasan religius pendidikan sangat penting bagi kehidupan kita. Agar apa? Agar kita menjadi masyarakat yang makmur, berpendidikan tinggi, dan hidup berdampingan dengan baik. Berdasarkan karakteristiknya, landasan religius pendidikan terbagi menjadi 3. 1. Normatif, 2. Preskriptif, dan 3. Imperatif. Nah, berdasarkan jenisnya, landasan religius pendidikan terbagi menjadi 3. 1. Landasan sosio-religius pendidikan. 2. Landasan penghayatan religius pendidikan. Dan 3. Landasan ideal religius pendidikan. Nah, landasan sosio-religius pendidikan berkenaan dengan kehidupan nyata dari lembaga keagamaan seperti DKM. Sedangkan landasan penghayatan religius pendidikan berkenaan dengan pengenalan, penghayatan dan pemahaman suatu kelompok ajaran agama yang terdapat dalam masyarakat. Nah, sedangkan landasan ideal religius pendidikan berkenaan dengan kehidupan nyata dari pengharapan, pengajaran kitab sucinya masing-masing dan tokoh-tokoh yang dijadikan sebagai titik tolak ukur dalam praktik pendidikan ataupun studi pendidikan. Berdasarkan fungsi utamanya, landasan religius pendidikan sebagai titik tolak atau pijakan dalam praktik pendidikan ataupun studi pendidikan. Sekian pembahasan dari materi yang saya ambil. Selebihnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih.